Bunda Yanda semua, para orang tua murid yang menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya, Miss Nola, dalam channel saya Nola Serensong New. Kali ini saya akan menyambung video saya tentang tips bermain sederhana untuk anak usia dini. Ya, saya sudah menjelaskan apa itu matematika sederhana, bagaimana manfaatnya apa, dan kemudian saya sudah memberikan 4 konsep matematika permulaan dan contoh-contohnya. Dan kali ini saya akan melanjutkan dengan 4 konsep selanjutnya. Konsep yang kelima adalah pola. Anak-anak mengamati pola, mereka memperhatikan pola pakaian, lagu, alam, dan bahkan rutinitas sehari-hari mereka. Nah, pola adalah urutan yang berulang. Kemampuan mengenali pola ini membantu anak-anak membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pola yang paling umum adalah pola ABAB. Nah, seperti contoh, kalau kita menggunakan konsep warna, kita menggunakan 2 warna, misalnya merah dan kuning. Jadi, anak-anak dimintakan menyusun warna sesuai dengan pola ABAB. Contoh warna merah, kuning. Berarti setelah kuning, merah. Setelah merah, kuning. Nah, itu pola ABAB. Kemudian pola lainnya adalah AABB. Contohnya merah, merah, kuning, kuning. Ya, seperti itu. Jadi, kalau merah, merah, kuning, kuning, berarti pola selanjutnya adalah merah, merah, setelah merah, merah, kuning, kuning. Itu adalah pola AABB. Kemudian selain juga warna, kita bisa menggunakan alat dan bahan yang lain, misalnya sendok makan atau garpu. Jadi misalnya pola AB, sendok garpu, sendok garpu. Kalau pola AABB, sendok, sendok, garpu, garpu. Berikutnya sendok, sendok, garpu, garpu. Jadi kita bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah untuk mengajarkan konsep ini ya, yaitu konsep pola. Kalau mau lebih sulit lagi, ada pola yang akan lebih sulit lagi, ABC, ABC. Contohnya kalau di rumah kita menggunakan peralatan dapur, kita menggunakan misalnya piring, sendok, garpu. Jadi selanjutnya piring, sendok, garpu. Piring, sendok, garpu. Jadi itu sudah lebih berat lagi. Selain benda-benda di dapur, kita bisa juga menggunakan alat dan bahan yang ada di kamar. Contohnya kita menggunakan guling dan bantal kepala ya. Bantal, guling, bantal, guling. Kalau pola AB, AB, bantal, guling, seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan pakaian, misalnya kaos, celana, kaos, celana. Nah, dan kita bisa menggunakan juga bahan ini untuk pola-pola yang lain. Jadi AABB, ABC, ABC, kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Dan saya yakin sekali ketika kita menggunakan strategi ini untuk mengajarkan matematika kepada anak, anak tidak akan merasa bosan. Jadi orang tua bisa mengajak anak bermain matematika sederhana dengan menggunakan pola. Kemudian konsep matematika berikutnya adalah bilangan. Jadi bilangan atau angka dan berhitung adalah bagian penting dari pemahaman konsep matematika untuk anak. Kalau mereka sudah mengenal konsepnya, konsep berhitung, konsep angka dari jari misalnya 5, mereka akan menghitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mereka juga perlu mengenal konsep lambang bilangannya. Jadi seperti apa ya angka 5 itu? Mereka akan melihat, oh angka 5 seperti ini. Keterampilan awal anak dalam mengenal angka diantaranya mengenal dan menyebutkan angka. Jadi ketika kita tunjukkan mungkin di rumah, orang tua bisa menulis angka 5 di kertas. Coba kita memperkenalkan bilangan atau angka kepada anak, paling praktis kita meminta anak untuk menghitung misalnya. Coba hitung jari tangan kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orang tua sudah menyiapkan sebelumnya dua angka, misalnya 5 dan 1. Kemudian kita tunjukkan yang mana angka 5. Kalau dia sudah mengenal angka, dia akan menunjukkan lambang bilangan yang tepat. Kalau dia belum mengenal, nah itu waktunya orang tua untuk memperkenalkan kepada anak.
Jadi itu cara kita mengenalkan konsep bilangan. Kita dapat mengajarkan anak mengenai angka dari 0 sampai 10. Mereka untuk menunjukkan angka 0, 1, 2, 3 sehingga mereka tahu bahwa angka itu, bilangan itu ada urutannya. Jadi setelah 0 itu ada 1, setelah 1 ada 2. Mereka harus memahami itu, memahami urutan sehingga itu akan memudahkan mereka untuk berhitung atau menjumlahkan atau mengurangkan atau membagikan untuk konsep matematika lebih tinggi lagi. Jadi mereka perlu belajar mengenai angka di mana angka itu memiliki urutan. Untuk memperkenalkan bilangan atau angka dan berhitung kepada anak, ada beberapa konsep yang kita bisa gunakan, yaitu yang pertama adalah konsep lebih kurang. Kenalkan konsep lebih kurang kepada anak merupakan kunci awal untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Kita gunakan benda-benda yang konkret, misalnya kalau di rumah kita menggunakan apa? Banyak ya, menggunakan sendok juga boleh. Kita siapkan 2 buah piring, terus di piring kita taruh 3 sendok, di piring satu kita taruh 3 sendok, di piring yang lainnya kita taruh mungkin 1 sendok. Dan kita minta anak menghitung di piring A ada berapa, oh ada 3. Anak akan menulis angka 3. Di piring yang kedua ada berapa? 1. Jadi kita bisa tanya, mana lebih banyak? Di piring yang mana lebih banyak? Oh kalau 3 itu lebih banyak dari 1. Anak akan mulai berpikir dan dia akan mampu mengkomunikasikan, oh ya ternyata 3 lebih banyak. Dan kemudian kalau orang tua tanya mana yang lebih sedikit atau lebih kurang, oh yang di sini yang cuma 1. Itu kita mengajarkan konsep lebih kurang kepada anak. Dan ketika anak sudah tahu konsep lebih kurang, mereka akan lebih mudah belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Itu untuk ke depan mereka ya. Kemudian konsep menghitung. Di sini contohnya setiap loyang sudah ada angkanya. Jadi tugas anak, dia akan memasukkan buah ke dalam loyang sesuai dengan lambang bilangan yang ada di dalam loyang. Angka 1 berarti anak harus memasukkan 1 buah. Loyang yang ada angka 2 masukkan 2. Loyang yang ada angka 3 masukkan 3. Loyang yang ada angka 4 masukkan 4. Nah, selain buah juga bisa menggunakan peralatan dapur. Atau kalau anak di rumah punya mainan, bisa gunakan mainan. Jadi apa saja kita bisa gunakan untuk memperkenalkan konsep menghitung atau konsep berhitung kepada anak. Kemudian konsep yang ketiga yang berhubungan dengan bilangan yaitu urutan. Jadi kita bisa buat anak mengurutkan lambang bilangan. Tidak perlu menggunakan alat main yang mahal atau yang susah untuk kita cari. Kita bisa menggunakan kertas saja. Kita tulis angka 1 sampai 10, diacak dan minta anak mengurutkan dari 1 sampai 10 seperti contoh ini ya. Bisa juga apa saja kita gunakan, tergantung kreativitas Yanda Bunda atau orang tua di rumah. Dan berikutnya, konsep matematika permulaan yang berikut adalah grafik. Bisa enggak ya anak PAUD itu belajar grafik? Mana bisa kan? Coba kalau kita mendengar kata grafik, apa yang ada di pikiran kita? Sudah pastikan kita ada grafik yang panah naik, turun, yang ada segitiga atas, segitiga bawah, seperti itu kan? Atau ada tabel atas bawah. Kita berpikir mungkin apa bisa anak PAUD belajar grafik? Bisa. Grafik pun bisa kita perkenalkan kepada anak dengan cara yang mudah, sederhana dan menyenangkan. Jadi, pengetahuan tentang grafik merupakan konsep matematika yang dapat dikenalkan setelah anak mampu memilih dan mengelompokkan benda. Kemudian, membuat grafik merupakan cara untuk menampilkan informasi dengan atau data yang diperoleh. Misalnya, anak membuat grafik sederhana tentang baju yang dimilikinya. Jadi berapa banyak baju dia akan buat grafik. Contoh lain adalah membuat grafik sederhana dengan menggunakan baskom yang dimiliki orang tua di rumah ya, seperti pada gambar. Bisa dilihat di sini ada baskom. Dia akan buat grafik baskom berdasarkan jenis warna. Jadi dia akan kelompokkan buat grafik, dia urutkan warna biru, warna hijau, merah muda dan kemudian warna oranye. Dia akan urutkan ke atas begitu. Nah, ketika anak urutkan, dan grafik yang paling tinggi di sini adalah mangkok baskom yang berwarna pink. Berarti itu yang lebih banyak. Kemudian yang banyak lagi yang kedua adalah warna hijau karena dia masih tingkatan tinggi grafiknya tingkat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah biru dan yang terakhir adalah
oranye. Nah, ini adalah konsep grafik yang sederhana. Kita sudah tahu, oh ternyata membuat grafik sesimpel ini untuk anak-anak. Selain kita bisa menggunakan baskom, kita juga bisa menggunakan permainan anak-anak. Ya, jadi misalnya jenis-jenis mainan, anak mungkin punya mainan 2 roda banyak ya, motor-motor banyak. Permainan transportasi di udara, pesawat, mungkin anak-anak punya banyak pesawat, punya transportasi di darat, kemudian transportasi di laut. Nah, minta anak membuatkan grafik seperti ini, urutkan dari bawah ke atas seperti itu. Dan dari situ anak bisa melihat, oh ternyata grafik yang paling tinggi, misalnya yang paling banyak adalah mobil-mobilan, misalnya transportasi darat. Oh ya, ternyata seperti ini. Inilah konsep belajar matematika sederhana, yaitu dengan cara mengajarkan anak tentang grafik. Dan yang terakhir adalah pengukuran. Pada tahap awal mengenalkan pengukuran pada anak, guru perlu mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, kemudian lebih berat, lebih cepat, dan lebih lambat. Tahap berikutnya, anak diajak menggunakan alat ukur. Alat ukur tidak standar seperti langkah kaki, jengkal, dan hasta. Jadi, untuk misalnya mereka belajar pengukuran, kita bisa mengukur jengkal seperti ini ya. Minta anak, ada berapa jengkal untuk panjang kursi kita, minta anak ukur 1, 2. Jadi mereka sudah akan belajar konsep pengukuran ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan depa ya, depa seperti ini. Kemudian bisa menggunakan kaki. Anak bisa menggunakan kaki, berapa kaki dari jarak dari tempat nonton TV sampai ke kamar. Kita juga bisa menggunakan alat ukur seperti mistar ya, atau juga tali, apa saja kita bisa gunakan supaya anak belajar konsep mengukur secara sederhana dan menyenangkan. Inilah poin-poin yang perlu saya bagikan kepada Bunda Yanda, kepada orang tua di rumah. Semoga dengan video ini bisa menambah lagi wawasan kita bahwa matematika itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, bukanlah sesuatu hal yang membosankan untuk anak, tapi matematika itu adalah satu hal yang menarik apabila kita sajikan dalam bentuk yang menarik dan menyenangkan kepada anak. Nah, semoga Bunda Yanda, orang tua di rumah, dapat mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat lewat video ini, dan ini bisa menambah lagi pengetahuan, menambah kemampuan kepada anak-anak saat belajar di rumah. Demikian video saya kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video saya yang akan datang. Dah.